Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdan Armansyah. Saya dari kelas PTE 01 2018. Pembahasan pokok kita kali ini adalah elektronika daya atau dalam kurung chopper. Slide kedua adalah pengertian chopper. Chopper atau dalam kurung pemangkas merupakan suatu rangkaian yang digunakan untuk mengubah sumber masukan dengan DC tetap menjadi sumber luaran tegangan DC yang dapat dikendalikan. Garis miring diatur komponen semikonduktor daya yang digunakan dapat berubah secara transistor dan MOSFET yang beroperasi sebagai skalar dan pengatur. Slide selanjutnya, jenis-jenis chopper. Yang pertama, chopper penurun tegangan atau dalam kurung step down. Yang kedua, chopper penaik tegangan atau dalam kurung step up. Dan yang ketiga, chopper penaik penurun tegangan atau dalam kurung step up down. Slide selanjutnya, klarifikasi chopper. Yang pertama, chopper tipe A. Chopper tipe A, arus beban akan mengalir masuk menuju beban. Dan yang kedua, chopper tipe B, arus beban akan mengalir keluar dari beban. Dan yang ketiga, chopper tipe C, arus beban pada tipe ini salah satunya positif atau negatif. Dan yang keempat, chopper tipe D, arus beban selalu positif dan bekerja sebagai penyara. Dan yang kelima, chopper tipe E, arus pada beban salah satunya positif atau negatif. Lalu slide selanjutnya, macam-macam chopper. 1. Buck converter. Konverter jenis buck merupakan konverter penurun tegangan yang mengkonversikan tegangan masukan DC menjadi tegangan DC lainnya yang lebih rendah. Rangkaian ini terdiri dari atas satu saklar aktif atau dalam kurung MOSFET, satu saklar positif dalam kurung diode, kapasitor, dan induktor sebagai tipis keluarannya. Untuk tegangan kerja yang rendah, saklar pasif sering diganti dengan saklar aktif sehingga susut daya pada saklar bisa dikurangi. Selanjutnya, yang kedua, Bose convert. Konverter Bose berfungsi untuk menghasilkan tegangan keluaran yang lebih tinggi dibanding tegangan masukannya, atau bisa disebut dengan konverter penaik tegangan. Komponen utamanya terdiri dari MOSFET, dioda, induktor, dan kapasitor. Konverter ini banyak dimanfaatkan untuk aplikasi pembangkit listrik tenaga surya dan turbin angin. Yang ketiga ada buck converter. Konverter buck
dapat menghasilkan tegangan keluaran yang lebih rendah atau lebih tinggi daripada sumbernya. Konverter jenis ini membutuhkan tapis induktor dan kapasitor yang besar di kedua sisi masukan dan keluaran konverter. Karena konverter dengan topologi seperti ini menghasilkan riak arus yang sangat tinggi. Dan yang keempat, konverter cuk seperti halnya tipe buck-boost konverter. Topologi ini juga dapat menghasilkan tegangan keluaran yang lebih kecil ataupun lebih besar daripada sumber tegangan. Dengan tambahan induktor dan kapasitor pada sisi masukan membuat topologi ini menghasilkan riak arus yang lebih kecil daripada topologi buck-boost. Dan yang selanjutnya, yang kelima, konverter topologi ini adalah perbaikan dari topologi konverter tipe cuk konverter. Topologi ini memungkinkan untuk menghasilkan tegangan keluaran yang berpolaritas sama dengan sumber tegangan masuk. Dan yang terakhir, Comper sebagai saklar pengatur DC Chopper. DC chopper dapat digunakan sebagai saklar pengatur untuk mengubah tegangan DC. Unregulated normal digunakan untuk mengatur tegangan output pengaturan normal. Ini dilakukan dengan mengatur lebar pulsa pada frekuensi yang tetap dan biasanya digunakan komponen-komponen switching seperti BJT, MOSFET, atau 2GBT. Bagian-bagian ini dari switching regulator ada 4 dasar switching regulator. Yang pertama, A. Buck regulator, B. Boost regulator, C. Boost regulator, dan yang terakhir cuk regulator. Sekian itu saja yang bisa saya paparkan pada saat ini. Terima kasih.